Ya, terima kasih masih bersama kami Smart Listener, masih membahas era digital, kita dapat bekerja di mana saja. Dan kali ini kita bersama dengan Confi Coworking Space yang berada di Jalan Penjernihan. Kalau tadi kita sudah ngomongin soal kenapa sih tiba-tiba muncul, bukan tiba-tiba sih sebenarnya, karena membaca situasi, kemudian Confi yang tadinya dari kafe berubah konsep menjadi coworking space karena melihat banyaknya mungkin customer yang datang, mereka sambil ngopi, mereka juga sambil bekerja. Mungkin kemudian idenya timbul untuk membuka coworking space dengan banyak ruangan yang ada. Nah, kita juga mau tahu nih bagaimana caranya Confi ini kemudian membangun ekosistem coworking space yang ada. Silahkan Mbak Tasya. Oke, jadi tuh Confi bikin suasana ekosistemnya di coworking space itu pokoknya senyaman mungkin deh, Kak. Iya. Jadi mejanya itu diatur pokoknya panjang gitu, terus pokoknya kita bisa duduk deket-deketan gitu. Jadi ada meja yang panjang, jadi orang bisa duduk rame-rame di situ. Oke. Jadi kayak bisa saling ngobrol-ngobrol gitu kayak kau dari perusahaan mana kok gitu-gitu. Jadi meskipun tidak saling kenal, tapi karena mereka berada dalam satu meja mungkin bisa terjalin hubungan pekerjaan di situ ya. Benar. Ada beberapa perusahaan bisa kolaborasi di dalamnya. Nah, ini kan sekarang kita berada di masa pandemi di mana semua perekonomian 2 tahun terakhir ini benar-benar kita boleh dibilang ya lumpuh lah ya dari segala sisi. Namun sekarang sudah perlahan karena kita sudah berada di level kedua. Jadi mungkin sekarang sudah perlahan kita mulai lagi bangkit kembali. Nah, kalau di masa pandemi kemarin nih ya, gimana caranya kemudian Confi bisa bertahan? Waduh, kalau diceritain tuh sebenarnya ada jatuh bangunnya gitu. Ya karena gimana? Karena awalnya tuh kayak jatuh banget gitu. Terus kita mulai lagi pas 2020, awal 2020 Oke, gitu. jadi waktu awal pandemi Confi sempat tutup? Iya. Sempat tutup 3 bulan gitu loh. 3 bulanan tutup. Lalu? Terus mulai lagi pas Januari tahun ini baru kita buka lagi gitu. Jadi total berapa bulan Confi sempat tutup di masa pandemi? Kurang lebih 3 bulan nih, Kak. Iya. Yang masa pandemi itu kadang kayak buka kelas-kelas gitu, webinar untuk kalau misal ada sharing, nah kita lebih ke situ aja sih, Kak. Kayak misal sharing ada yang mau ikut nih kelas ini, nah itu buka di situ, sediain kayak gitu. Di situ. Jadi kurang lebih nih kan pandemi kita sudah berjalan 2 tahun nih ya. Jadi tutupnya cuman 3 bulan aja. Berarti sisanya kemarin itu gimana caranya Confi bertahan untuk tetap terus produktif? Iya, oke. Jadi caranya itu dengan kita mengalihkan semuanya ke online gitu. Dengan misalnya kita bikin program-program webinar online dan kelas-kelas online. Karena kemarin-kemarin itu kita sempat bikin kelas yang emang langsung di Confi-nya gitu, Kak, gratis. Dan mereka itu sebelum pandemi ya? Pandemi, Kak. Sebelum pandemi. Terus pas pandemi itu kita alihin semuanya ke online gitu semua kegiatannya. Kegiatan online. Jadi customer yang ada selama ini gimana dong waktu di masa pandemi itu? Tapi selama buat orang yang pakai ruangan gitu, mereka datang ke Confi, pokoknya kita ketatin banget aturan-aturannya dan pasti kayak orang-orang yang datang tuh kita batasin waktunya mereka. Misalnya jam 8 kita udah close dulu, atau jam 5 kita udah close dulu. Oke. Jadi waktu belum pandemi ini jam bukanya dari jam berapa? Sebelum pandemi itu bisa sampai jam 8 sampai jam 10 malam, Pak. Oke, sebelum pandemi dibuka dari jam 8 sampai dengan jam 10. Sekarang di masa pandemi kita sampai jam 5 waktu itu. Waktu itu sampai jam 5. Tapi sekarang udah buka sampai jam 10 kembali. Iya, Kak, sampai jam 10. Benar. Oke. Nah, kita juga mau tahu nih program-program dan juga kolaborasi Confi yang ada selama ini. Itu ada program-program tertentu nggak sih yang dibuat oleh Confi kemudian untuk menarik kembali customer yang dulu mungkin sempat hilang ya selama ini, selama masa pandemi. Oke, silakan Mbak Samsidar mungkin.
Iya Mbak, ini untuk kolaborasi sendiri itu ada beberapa kantor yang berlangganan sampai sekarang itu ada 2 Kak. Olsera sama Bimbel CPNS itu dari Master Institute. Nah itu yang sekarang masih berjalan. Ada juga beberapa yang virtual office Kak, dari seperti layanan yayasan psikologi juga masih berlangganan sampai sekarang sama kita. Terus kalau misal yang kemarin sempat ada beberapa yang lagi CPNS itu Kak, yang lagi mau CPNS itu banyak yang buka banyak kelas. sekali ya waktu itu ya. Jadi kayak alhamdulillah rame banyak banget. Iya, banyak kelas yang buka dan ruangan-ruangan itu kepake semua. Full. Oh, total ruangan di Konfi ada berapa memang? Ada 12. 12. Oke. Iya. Nah, itu kalau ruangan-ruangannya untuk kapasitas berapa orang sih sebenarnya kalau ruangan-ruangan kecil-kecil itu bisa ditempati oleh berapa orang? Untuk kapasitas sendiri Kak ada beberapa, ada yang kapasitas 15, 5, 10, ada juga 20 sampai 50 ada juga. Oh, oke. Jadi selama ini ada juga yang ngontrak di situ untuk berkantor? Ada ya? Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Iya. Wow. Mereka tuh ngontrak udah berjalan berapa lama tuh? Ada yang setahun. Setahun juga, ada beberapa kemarin sempat udah selesai juga. Sekarang ada juga yang berjalan 5 bulan ada. Yang 5 bulanan. Nah, tentu saja kalau kita ngelihat ini ada beberapa kantor juga yang kemudian atau perusahaan lah ya. Ada beberapa perusahaan kemudian yang menyewa ruangan di Konfi untuk bekerja. Tentu saja harus didukung dengan fasilitas yang mumpuni. Kalau di Konfi sendiri untuk fasilitas yang ditawarkan kepada customer seperti apa? Untuk fasilitas sendiri Kak tergantung, kalau misal kan ada beberapa paket. Kalau misal mereka mau paket ini ada beberapa fasilitasnya. Paketnya apa aja paketnya? Untuk kantor sendiri kebetulan ada 2 Kak. Ada yang kayak disediain locker gitu, disediain banner gitu di luar, bisa di lobi. Terus untuk pelayanan paket juga bisa. Terus untuk kantor sendiri kan ada 2 opsi. Nah, kami sediain free wifi juga. Terus untuk fasilitasnya sendiri, opsi yang pertama itu dia bisa pakai toilet umum. Nah, sedangkan yang opsi keduanya itu kita sediain toilet yang di dalam tuh. Jadi, opsi kedua maksudnya ruangan lainnya gitu ada. Iya, ada 2 opsi Kak. Jadi ada ruangan yang toiletnya itu boleh dipakai rame-rame, tapi ada juga ruangan yang kamar kecilnya itu di dalam, jadi nggak perlu gabung sama yang lain lah ya. Opsinya. Terus untuk ada beberapa sih Kak, kalau misal bakalan dikirimin juga dari sharing dari Konfi sendiri, Kak, seperti newsletter gitu. Ada event-event bakalan sharing ke mereka gitu. Newsletter. Oke, baik. Nah, itu dia tadi untuk fasilitas-fasilitas yang ditawarkan lah ya. Kalau misalkan saya nih ya mau cuman pakai ruangan atau tempat di Konfi cuman 1 jam, kalau harganya berapa? Untuk yang 1 jam Kak ada juga beberapa. Itu kapasitas 5 orang itu dia mulai dari 50.000 sudah dapat untuk per jamnya. Untuk yang kapasitas 10 orang itu sudah dapat 70.000 untuk per jamnya. Yang 15 itu 80.000 sudah bisa dapat ruangannya sama fasilitasnya itu Kak. Kalau diulang dong Mbak, jadi biar smart listener juga boleh ngerti lah ya. Kalau 50.000 tuh untuk per orang ya. 50.000 itu Kak untuk sejamnya sama fasilitas dan ruangan udah Kak termasuk itu. Itu 50.000 per orang berarti ya? Per jam. Per jam? Untuk ruangan? Untuk ruangan sama fasilitasnya. Untuk fasilitasnya jadi udah bisa dapat wifi, kemudian ada cemilan juga nggak sih? Untuk cemilan sih nggak termasuk sih Kak. Tapi kan ada kafe di sebelah, jadi bisa belanja di situ juga. Terus kami tetanggaan sama Kaku Food. Mungkin teman-teman listener tahu Kaku Food, jadi bisa pesan-pesan di situ lah. Kalau mau. Teman-teman smart listener boleh coba juga di situ berarti ya. Itu 50.000 per orang, itu per jam Kak. Per jam, per 1 jam. 1 jam. Itu bisa dapat fasilitas whiteboard disediain, terus spidol, penghapus juga disediain,
LCD juga. Itu Kalau ruangannya misalkan untuk kursi kan ada kursi panjang tuh ya yang Iya. dikasih tuh. Kalau di situ untuk sewanya berapa? kursi yang panjang ya Kak. Iya, yang kursi panjang. Misalkan saya cuman sendiri nih, saya tidak bawa teman-teman saya yang lain. Oh. Saya cuman person aja. Untuk sendiri tuh Kak ada yang daily pass itu Kak. Nah, kalau misal mau sendiri yang daily pass itu dia bisa gabung sama komunitas lain. Oke, itu biayanya berapa tuh? 40.000 per orang, dia bisa pakai dari buka sampai jam 5 sore. Oh, Iya. oke, jam 5 sore. Jadi, smart listener, kalau kalian mau kerja ya, kalau mau bekerja terus bingungnya saya mencari tempat yang sejuk dan enak gitu ya. Di Konfi itu kalau kita untuk sendiri pribadi 40 orang itu kita pakai mulai dari pagi sampai malam ya. Itu boleh. Tapi kalau misalkan kita mau berkelompok ya Boleh, atau Kak. kita per grup Iya. namanya, itu kita akan dikenakan 50.000 per jam. Iya. Oke, untuk kapasitas ruangan 5 orang itu Kak Lima. kapasitas. Oke, Yang 50.000. 50.000. Nah, kalau yang 70.000 untuk kapasitas berapa orang? Kapasitas 10 orang Kak maksimalnya. 10 orang maksimal. Kalau yang 80.000 berapa? Dia kapasitasnya 15 orang. Oke. Berarti 80.000 per jam kapasitas untuk kapasitas ruangan 15. 15 orang. Oke, 15 orang. Nah, itu dia. Nah, selain tempat bekerja, apalagi kemudian yang Konfi tawarkan kepada customer selain itu tadi? Kalau wifi ya sudah tentulah ya, karena kan di situ tempat kerja, jadi otomatis orang nyari wifi. Lalu apa namanya? Kita diberikan juga kayak toilet ya, emang sudah mestinya suatu tempat itu harus ada toiletnya. Apalagi yang kemudian ditawarkan oleh Konfi kepada customer yang ada? Oke, jadi yang ditawarin yang lain tuh kalau misalnya kita seneng baca dan mau baca-baca novel tuh kita sediain perpustakaan gitu. Oke. Ya jadi kalau misalnya datang ke Konfi terus mau baca-baca novel, terus ini novelnya tuh bukan kaleng-kaleng gitu lah novelnya. Jadi kalau misalnya datang ke situ pasti worth it banget kalau baca-baca bukunya. Ada buku-buku tentang bisnis juga. Wow. Jadi kalau sambil nunggu di situ bisa baca-baca deh. Apalagi kalau pakai space di Konfi bisa dibawa ke ruangannya sampai selesai pakai. Oh, gitu. Iya. Jadi ada perpustakaannya juga. Iya. Di situ otomatis juga apa namanya suasananya itu sangat tenang ya. Ya benar. Iya, tenang Kak. Tidak boleh berisik jadinya. Nah, kita mau tahu juga nih, kebanyakan biasanya customer yang datang ke Konfi itu segmennya dari mana aja? Kalau yang datang ke Konfi itu macam-macam. Kita terakhir pernah dapet dari UNICEF nggak sih Kak? Iya, Ya, pernah. dari UNICEF Oke. ada komunitas-komunitas kayak Mal Sampah gitu. Terus ada juga dari Lazuna biasanya. Terus ada pelatihan sablon kaos, ada pelatihan apa lagi ya? Banyak sih. Kalau tempat bermahasiswa banyak nggak yang situ? Banyak. Apalagi juga? ya yang banyak tuh kalau mahasiswa sendiri kan tau lah ya. Karena pengeluarannya tuh terbatas. Jadi biasanya mereka pakai yang 40.000 itu tadi. Oke. Ini nggak ada program diberikan untuk mahasiswa nih. Sepertinya harganya harus lebih diturunkan lagi nih. Teman-teman mahasiswa gimana? Oke, nanti dipertimbangin aja kali ya. Untuk menarik untuk menarik customer kan biasanya apalagi di masa pandemi ini banyak yang kuliah dari rumah aja, belajar dari rumah, mereka nyari tempat. Tapi kalau misalkan saya di sini kayaknya agak mahal deh, mungkin ada harga khusus yang akan diberikan kepada mahasiswa. Oke, itu dia tadi banyak ya. Jadi berarti segmennya itu tidak melulu mahasiswa atau anak-anak milenial, tapi banyak juga dari perusahaan-perusahaan lain dan juga komunitas-komunitas lain yang ada ya yang selama ini. Biasanya mereka itu emang udah lama bekerja di Konfi atau banyak customer baru setelah masa pandemi atau seperti apa? Macam-macam sih sebenarnya. Ada yang udah sering datang sebelum pandemi, terus pas setelah kita vakum 3 bulan itu, pas kita buka mereka datang lagi. Oke. Mereka kembali lagi. Saya kayaknya mau ke Konfi lagi nih. Saya untuk bekerja. Oke, baik. Nah, nanti kita juga akan ngobrol nih mengenai campaign Hari Pahlawan. Nah, dengan adanya Hari Pahlawan ini dari Konfi dan juga Coworking Space kemudian akan membuat program untuk seluruh customernya yang ada di Kota Makassar. Apa aja programnya nanti kita akan bahas. Kita akan segera kembali, tetap terus di Senin Inspirasi. Para pedagang